Selamat pagi, pada pagi hari ini saya akan bahas tentang ketuban pecah dini atau KPD dan prematuritas. Saya Riri Oki merupakan koas Objek Tarakan Batch 40. Berikut adalah daftar isi pembahasan pada pagi hari ini. Yang pertama ada ketuban pecah dini, baik yang preterm maupun yang aterm. Kedua ada prematuritas, baik prematuritas dengan persalinan spontan maupun dengan ketuban pecah dini. Pertama kita akan bahas tentang ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini terbagi menjadi dua, yaitu preterm dan aterm. Preterm premature rupture of membranes atau PPRM merupakan keadaan ruptur membran secara spontan sebelum usia kandungan genap 37 minggu dan sebelum onset melahirkan. Sementara aterm premature rupture of membrane atau PROM-aterm merupakan keadaan ruptur membran secara spontan setelah usia kandungan 37 minggu dan sebelum onset melahirkan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini, yaitu adanya infeksi intrauterin, stres oksidatif yang menyebabkan rusaknya DNA, dan penuaan dini sel atau premature cellular senescence yang merupakan faktor predisposisi utama. Selain hal-hal tersebut, ada hal lainnya yang dapat menjadi faktor risiko seseorang mengalami ketuban pecah dini. Faktor risiko tersebut yang pertama, sosial ekonomi rendah, BMI rendah, kebiasaan merokok, adanya riwayat KPD pada persalinan sebelumnya, dan infeksi, terutama infeksi akibat bakterial vaginosis yang menyebabkan seorang wanita hamil mengalami keputihan. Diagnosis ketuban pecah dini dapat dilakukan dengan tentukan gejala, yaitu adanya keluar air ketuban dari vagina yang berwarna jernih atau kekuningan. Air ketuban ini bisa menyembur secara tiba-tiba atau keluar sedikit-sedikit. Pada pemeriksaan dengan spekulum, serviks tampak dilatasi atau mengalami penipisan. Pada pemeriksaan penunjang dengan kertas tes lakmus, temukan hasilnya positif jika kertas lakmus yang semula berwarna merah berubah menjadi biru yang menunjukkan air ketuban. Selain itu, pemeriksaan penunjang lainnya dapat dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis. Sampel pada pemeriksaan ini diambil dari swab fornix posterior, di mana setelah mengering, air ketuban menunjukkan pola verning halus. Berikut adalah hasil dari nitrogen test atau kertas tes lakmus, di mana apabila terjadi ketuban pecah dini, kertas lakmus yang semula berwarna merah akan berubah menjadi biru yang menunjukkan adanya cairan ketuban. Tata laksana ketuban pecah dini. Tata laksana ketuban pecah dini tergantung dari usia gestasi. Apabila usia gestasi termasuk cukup, maka lakukan induksi persalinan dan berikan antibiotik profilaksis. Namun apabila masih termasuk dalam prematur, lakukan manajemen ekspektan yang meliputi pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru, berikan antibiotik profilaksis, MGSO4 untuk neuroproteksi janin. Prognosis dari KPD aterm akan mengalami persalinan spontan dalam 33 jam. Sementara KPD preterm dari usia 24-37 minggu sebagian besar akan mengalami persalinan dalam 1 minggu. Sementara KPD preterm kurang dari 24 minggu, sekitar 14% mengalami resealing atau penutupan membran amnion secara spontan. Prematur. Secara definisi, American College of Obstetrician Gynecologist mendefinisikan prematur sebagai persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan genap 37 minggu. Prematur diklasifikasikan berdasarkan waktu persalinan. Menurut WHO terbagi menjadi 3, yaitu extremely preterm, very preterm, dan moderate to late preterm. Lalu, prematur juga dibagi berdasarkan berat badan janin saat lahir. Ada low birth weight, very low birth weight, dan extremely low birth weight. Prematur dapat juga diklasifikasikan berdasarkan proses persalinan. Yang pertama ada persalinan prematur spontan dan prematur dengan ketuban pecah dini. Terdapat beberapa penyebab terjadinya prematur spontan. Yang pertama adalah adanya uterine ovary dysfunction seperti kehamilan kembar ataupun ada polyhydramnion. Stres, ada infeksi terutama oleh bakterial vaginosis, dan faktor luar seperti lifestyle yang buruk juga dapat menyebabkan seseorang mengalami persalinan prematur.
Selanjutnya adalah diagnosis persalinan prematur. Berdasarkan American College of Obstetrician Gynecologist pada 2020, definisikan bahwa persalinan prematur adalah persalinan dengan adanya kontraksi reguler dengan dilatasi serviks setidaknya 2 cm dan penipisan serviks. Ketika seorang wanita dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dengan ciri-ciri tersebut, maka lakukan evaluasi klinis lanjutan. Apabila terjadi dilatasi serviks setidaknya 2 cm dengan penipisan serviks setidaknya 80 cm, dan pada panjang serviks kurang dari 20 mm, maka lakukan persalinan prematur. Selanjutnya adalah tata laksana persalinan prematur spontan. Pada usia kehamilan lebih dari 34 minggu, pasien dirawat untuk rencana melahirkan. Apabila kurang dari 34 minggu, maka kortikosteroid diberikan, terutama adalah betamethasone, tocolytic selama 48 jam untuk pemanjangan kehamilan, serta magnesium sulfat untuk mencegah atau neuroproteksi terhadap cerebral palsy. Adapun tata laksana persalinan prematur dengan ketuban pecah dini sama seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pertama. Berikut adalah tata laksana prematur dengan ketuban pecah dini. Pada usia kehamilan lebih dari 34 minggu, maka induksi persalinan dan memberikan antibiotik profilaksis. Apabila usia kehamilan kurang dari 34 minggu atau 23-33 minggu, lakukan manajemen konservatif meliputi pemberian tokolisis, antibiotik, dan kortikosteroid, lalu berikan magnesium sulfat apabila mendekati waktu persalinan. Alur pencegahan persalinan prematur. Apabila ada riwayat persalinan preterm spontan, berikan dulu progesteron sampai usia 36 minggu. Apabila panjang serviks masih kurang dari 25 mm, pertimbangkan untuk sirkulase. Apabila tidak ada, lakukan pengukuran panjang serviks. Jika masih kurang dari 25 mm, lakukan pemberian progesteron, dan apabila sudah lebih, lakukan tata laksana rutin. Prognosis dari persalinan prematur umumnya baik dengan tata laksana yang adekuat. Jarang terjadi kematian bayi intrauterin. Sekian presentasi dari saya. Berikut adalah daftar pustakanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selamat pagi. Terima kasih.